Jadi kita kan mau belajar biologi, yang tadi kita buat dulu ya. Kalau Anas, Boleh. Selesai. Oke, kita dulu ya. Kita semua 36 orang. Ada yang nggak hadir, yang nggak tunjuk tangan dulu. Belum konsentrasi, yang nggak hadir ada? Akila. Akila. Oke, 25 orang ya. Akila, oke. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau cek dulu kesiapan pelajar kalian. Jadi, klik yang udah dibagi. Nah, di sana kan ada pertanyaan, bagaimana perasaan kamu hari ini? Wow, ada yang jawab. Lagi responnya. Jadi kita lihat di sini, bagaimana perasaan teman-teman kita yang akan mulai pembelajaran hari ini. Oh, ada yang baik banget. Jadi, kata yang berhuruf tebal itu adalah kata yang paling dominan. Nah, jadi contoh yang baik berarti ada beberapa orang yang dijawab oleh. Oke, ini dia. Oke, ya. Nah, jadi dari presentasi ini kita lihat ada perasaan yang sangat luar biasa deh, baik dari kita. Nanti kita sudah betul-betul bersiap untuk belajar hari ini, yaitu kita materi perubahan lingkungan. Kalian sudah belajar ekosistem. Ini mau bertanya, kira-kira penyusun ekosistem itu apa aja? Penyusun ekosistem. Ini apa tuh? Jadi mau tanya lagi, kira-kira dikatakan seimbang bila ekosistem itu bagaimana? Saling melengkapi, wah, melengkapi berbalik itu artinya sistemnya. Nah, ibaratnya seperti ini. Penyusun abiotik apa? Air. Abiotik berarti yang tidak hidup, bio berarti hidup. Nah, contoh abiotik itu air. Air kita gunakan setiap hari kan. Contohnya air itu apa? Fungsi air itu sangat berbagai. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, akan terjadi apa? Nah, jadi ekosistem yang seimbang itu dikatakan bila jumlahnya, proporsinya seimbang, memiliki fungsi yang sama. Contohnya, kalau di ekosistem kita tahu ada produsen, konsumen. Kalau kita lihat rantai makanan, ular makan apa biasanya? Nah, kalau kita lihat populasi tikus tidak ada, tapi makanya harus ada keseimbangan, jumlahnya harus pas. Kemudian penyusunan ekosistem yang lain juga harus sesuai, seimbang. Nah, jadi kalau tidak sesuai, itulah yang namanya nanti terjadi perubahan lingkungan. Oke, artinya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, Ibu mau mengambil nilai kalian dari 3 aspek. Boleh dilihat seperti nilai berikut. Yang pertama, dari aspek pengetahuan, nanti di akhir kita ada tulis ya. Kemudian pengetahuannya juga Ibu ambil dari tanya jawab yang tadi dan juga pas saat presentasi nanti. Kemudian dari aspek keterampilan, yang pertama hasil penyajian kalian ya dari NKPD yang akan dibagikan nanti, kemudian diskusi kelompok yang akan berjalan, kemudian presentasi kalian. Kemudian aspek yang ketiga apa? Aspek sikap. Mau melihat menjawab kalian ini saya
disiplin, kemudian kerjasama. Kalau betul pelajaran mau memperlihatkan sebuah video. Oke, kita lihat videonya. Tadi katakan bahwa Indonesia itu penyumbang sampah terbesar, ya kan? Itu terjadi karena apa tadi? Ada beberapa faktor. Faktor apa? Faktor alam dan faktor manusia, ya kan? Jadi sebagai manusia kita juga harus ikut memelihara lingkungan agar ekosistem itu tadi terjaga. Jadi itulah yang mau kita pelajari hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Yang kedua, menganalisis dampak permasalahan pencemaran yang tepat. Yang ketiga, menganalisis upaya penanggulangan yang sesuai dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Yang keempat, kita mampu membuat gagasan ataupun solusi dari pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, kita semua di sini mampu mempresentasikan hasil dari hasil diskusi dari pencemaran lingkungan yang akan dilaksanakan. Paham? Pencemaran lingkungan itu adalah di mana terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun faktor manusia seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi keseimbangan lingkungan itu ditentukan oleh bahan makanan ataupun hasil produksi manusia yang dibentuk dan bagaimana proses akhirnya sehingga ada beberapa faktor-faktor yang terganggu ya. Jadi ketidakseimbangan lingkungan contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, terlalu banyak sampah yang dihasilkan oleh industri, maka terjadi perubahan lingkungan. Ada banyak dampak negatif yang bisa kita lihat atau bahkan kita alami seperti itu ya. Nah itu dia faktor lingkungan, faktor perubahan lingkungan yang disebutkan oleh dua. Yang pertama apa? Faktor alam dan manusia. Oke, kita perhatikan faktor manusia. Contohnya pengembangan hutan. Kira-kira pengembangan hutan itu dilakukan apa? Misalkan lahan, ada yang berubah hutan itu menjadi apa? Pemukiman, ya kan? Nah kita tahu sedangkan hutan itu memiliki banyak makhluk hidup, misalnya binatang-binatang liar, dan manusia merampas hak mereka seperti itu. Kemudian penambangan liar, ada lagi yang ketiga pembangunan perumahan, ya tentu sama dengan nomor satu. Manusia mengambil hak dari makhluk lainnya, mereka mengambil lahan-lahan yang seharusnya memang tempat tinggal dari makhluk di sana dibuat menjadi pedesaan seperti itu. Kemudian penerapan intensifikasi pertanian. Itu salah satu contohnya adalah kalau kita lihat hutan yang di Lestari sana pasti menggunakan banyak pestisida kan. Nah itu juga salah satu yang membuat perubahan pada lingkungan. Manusia menggunakan banyak pestisida sehingga mengurangi kesuburan tanah, ya kan? Kemudian yang kedua faktor alam. Kita tahu bahwa gunung meletus bukan karena keinginan kita kan, pasti karena alam itu sendiri. Jadi gunung meletus itu bisa mempengaruhi keseimbangan di lingkungannya. Nah kita lihat Gunung Sinabung. Itu yang dulunya di sekitaran situ banyak Gunung Sinabung ya. Di sekitaran situ kan dulu banyak ada perumahan kan, ada warga di sana. Tapi sekarang
sudah tidak ditinggali lagi, akhirnya alam itu hidup kembali kan. Nah, kita lihat bahwa tadi perubahan lingkungan itu disebutkan oleh pencemaran. Nah, kita lihat ada jenis pencemaran. Nah, itu pencemaran air. Siapa di sini yang dari rumah melewati sungai Deli? Ada? Gimana sekarang menurut Anda sungai Deli? Jorok sekali, ya kan? Yang dulunya itu bisa dijadikan apa? Tempat mencari ikan, namun tidak ada lagi yang hidup di sana. Karena apa? Pencemaran air tadi, contohnya dari limbah dari industri. Yang paling besar juga memang itu limbah domestik atau dari rumah tangga. Contohnya sampah-sampah yang dari rumah dibuang ke sungai begitu aja, akhirnya apa? Sungai Deli sekarang tidak ada lagi apa biodasarnya. Oke, kemudian pencemaran tanah. Jadi itu tadi contohnya ini dia pabrik yang tidak mempedulikan sampahnya mau dikemanakan, akhirnya bisa merembes ke pertanian masyarakat dan juga mempengaruhi kesuburan tanah tadi. Kemudian pencemaran udara. Siapa di sini yang ke sekolah penyerahan? Bagusnya bang ini bawa sepeda. Tidak mereka sudah, ya kan? Jadi kalau kita juga lihat banyak misalnya ini kawasan industri beda ada gelombang banyak sekali polusi udara seperti itu. Itu dia jenis-jenis pencemaran tadi. Nah, untuk penanggulangannya tidak bisa sama-sama perhatikan nanti dari hasil diskusi kalian. Jadi sekarang ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok. Ini boleh dilihat nama-namanya. Ada dalam kelompok. Ya. Yang kelompok pertama boleh dilihat namanya kan? Di mana kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? Nah, oke. Jadi aku membagikan lomba kerja namanya. Jadi di sini mau menjadikan beberapa kasus yang akan saya katakan memberikan solusi bagaimana mendapatkan solusi dari mengatasi permasalahan di melalui kasus ini. Jadi ini perhatikan semua. Di sini di LKPD ibu sudah menyajikan materi mulai scan ya. Kemudian setelahnya ada beberapa kasus dan penyelesaiannya harus kalian diskusikan setelah ini. Oke? Jadi sekarang Bu bagi. Oke, jadi waktu pekerjaan kalian dikasih 20 menit ya. Jadi tolong didiskusikan bersama teman-temannya. Dan setelah 20 menit nanti kita lakukan ya. Oke, silakan didiskusikan. Ya.
Oke, karena udah selesai diskusinya, sekarang kita mau siapa dulu yang mau main? Oke. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan permasalahan lingkungan kami yaitu mengenai polusi air yang dipenuhi sampah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh Zalu. Analisis dan masyarakat itu kami mengambil dari laporan Untuk pertanyaan kedua yaitu analisis fakta kejadian yang menyebabkan polusi air di wilayah tersebut. Jadi setelah analisis, yang pertama penyebabnya itu sampah-sampah tersebut terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Lalu yang kedua, sampah-sampah tersebut sudah mengendap hingga kedalaman 10 meter. Jadi selanjutnya sifat manusia yang tidak peduli dengan sampah. Sampah-sampah yang terbawa dari aliran sungai tersebut terbawa hingga ke laut dan sekarang tadi, makanya banyak sampah plastik yang mengganggu kehidupan di laut tersebut. Lalu sifat manusia yang tidak peduli dengan sampah ini merupakan salah satu penyebabnya banyak sampah mengapung di laut tersebut, mulai dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga limbah pabrik. Untuk pertanyaan ketiga, akan diwujudkan oleh ini dampak yang terjadi di sampah tersebut adalah untuk saya tidak ingat pertanyaan jelaskan bahwa sampah itu rendah pada dalam 10 meter. Dalam 10 meter ada cengkarang, jadinya sampah-sampah itu mempengaruhi permukaan tersebut. Jadinya permukaan tersebut sampai ke atas. Dan itu adalah hewan yang sebenarnya bisa dimakan. Karena semua makanan ikan, bukan dan juga kami sampai awal pertanyaan bahwa harus ada sampai bukan itu solusi dalam pengatasi masalah lingkungan tersebut. Itu pertama, tapi tidak boleh menghasilkan produk yang bisa mencemari lingkungan. Lalu industri harus memiliki limbah pengolahan tersebut. Jadi Jadi kalau barangkali mengenai kesempatan ini selanjutnya apabila ada pertanyaan kami coba. Ya, yang mau tanya mulai Ya, silakan. berdiri Pak. Nasional dari kelompok 5 dan saya pengembangan air ini apakah mempengaruhi iklim air di suatu daerah. Perkenalkan, nama saya Agus Firdausy Pak, boleh dipanggil lagi.
Jadi mengenai pencemaran itu laut ya di kota kita ini, sampai sekarang kan masih belum adanya penanganan khusus. Kenapa kita bisa menyebutkan itu? Karena sampai sekarang masih bersampah, masih kotor yang bisa mempengaruhi beberapa aspek di lingkungan masyarakat. Nah, apa sih pendapat kalian teman-teman untuk pemerintah kita di Kota Medan khususnya ini di Kota Medan ya? Enggak, ada di Kota Palu, yaitu di Sulawesi Tengah. Bukan Kota Medan? Bukan. Oke, berarti pemerintah Kota Palu, saran dari teman-teman untuk pemerintah Kota Palu penanganan mengenai perairan yang ada di Palu. Oke. Nah, ini kita apa tadi kita lihat bagaimana kita penanganan sampah yang terjadi di bagian Saya akan menjawab pertanyaan dari depan. Jadi kami masih sadar cara lain juga dapat membawa masalah, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim kayak apa ya? Kayak kalau misalnya panas, sangat panas. Kalau misalnya dingin, sangat dingin. Ya, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. jadi perhatikan semuanya. Pendapat kami mengenai bagaimana cara pemerintah menangani masalah ini. Menurut pendapat kami seperti ini adalah harus adanya biaya yang memadai dapat membersihkan lautannya yang memiliki unsur sama plastik ini. Karena kalau misalnya tidak ada biaya yang ada, itu membersihkan lautan tersebut itu harus adanya mesin atau alat dan pembersihan tersebut. Jadinya kan itu dibilang sudah sama plastik dan plastiknya itu udah berada di kedalaman 10 meter. Nah itu kan sudah dalam. Nah harus memerlukan tenaga mesin, tidak bisa hanya tenaga manusia saja gitu. Selanjutnya, saran saya, pemerintah itu harus bergerak cepat dan mengaksanakan ini dengan cara yang tadi. Selain itu, Indonesia harus memperbaiki sumber daya manusianya dengan cara edukasi masyarakat yang ada di situ dapat menjadi warga yang taat terhadap pembuangan sampah. Terima kasih. Oke, itu mana dua soal ada ya. Jadi itu dia pemaparan dari kelompok 6 tadi bahwasanya sampah plastik yang sudah tersebar di mana-mana bahkan sampai ke dalam sungai langsung bersama pakaian biosolar ya. Nah sedangkan kita tahu bahwasanya di laut juga sebagai sumber makanan bagi manusia di mana para nelayan mengambil ikan dari sana. Nah kalau sampahnya sudah tercemar, bagaimana lagi kita dapat hidup seperti itu. Jadi kita di sini nantinya juga bisa menjadi agen dan ketua. Jadi kalau semuanya akan menjadi ketua komunitas peduli lingkungan, bisa membawa sedikit perubahan sedikit, maka akan lebih baik lagi lingkungan kita ya. Oke, tepuk tangan dulu. Di pabrik yang berdampak pada kesuburan tanah di sekitar. Nah, jadi yang pertanyaan pertama yaitu analisis kami. Jadi analisis kami di pabrik sawit memiliki potensi untuk mencemari area persawahan warga yang ada dan mengakibatkan gagal panen dan dampak yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Pencemaran ini menyebabkan perpindahan bahan kimia yang berbahaya dari limbah pabrik ke dalam tanah yang digunakan untuk pertanian. Ikut adalah beberapa solusi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat polusi tanah yang disebabkan oleh limbah pabrik sawit. 1. Peningkatan pengelolaan limbah.
pabrik sawit atau meningkatkan sistem pengolahan sumber daya yang berubah, termasuk penggunaan teknologi yang efektif seperti pengolahan aerobik atau anaerobik. Sekian dari universitas kami, apakah ada pertanyaan? Yang lain silakan. Yang bisa memperbaiki ada sumber apakah ada mungkin ya atau bakteri yang bisa memperbaiki kesembuhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lemon. Sifat kimia apa yang bisa dijadikan untuk tahu apa ada sifat kimia yang bisa menyebabkan tanah kembali, kan? Sifat kimia tanah yang bisa mempengaruhi terhadap penetapan status kesuburan tanah adalah ketika Kb, C organik, P2O5 yang tersedia, N total dan P tanah. Sifat tanah seperti kedalaman tanah, tekstur, dan laju permeabilitas tanah. Oke, jadi kita tahu ya. Nah, itu. Jadi mungkin kalau dari masyarakat sendiri harus memberikan pupuk secara bergantian, ya. Jadi seperti pada pertanyaan juga jangan hanya mengurangi pestisida, harus diselingi dengan penggunaan pupuk kompos dan segala macamnya, karena banyak juga kan kita juga pernah belajar bagaimana cara membuat pupuk kompos dari tanaman-tanaman yang seperti itu. Dan mungkin kira-kira seperti itulah cara memberikan kesuburan tanah itu tadi. Oke, bisa ya? Oke, jadi itu dia tadi kelompok 5. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kemarin pertandingan kemarin kita bersama-sama melihat ada banyak permasalahan pada bagian pada bidang produksi udara, air, tanah. Nah, kita juga bersama-sama mencari tahu apa yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kalau dia semuanya masalahnya dari pabrik, harus dimulai dari pabrik dulu ya kan? Dengan mengelola sampahnya, limbahnya agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Kemudian, kalau penyebabnya memang berasal dari manusia itu sendiri, kita harus bisa kembali melakukan 3R: reduce, reduce, dan recycle. Paham semua kan? Paham kalian sudah bisa atau pasti sudah bisa ya. Jadi mau melakukan kuis yang digunakan melalui kuisis. Oke, jadi silakan dibuka apanya, handphonenya, dibuat akan memberikan di jika sudah sejauh mana untuk materi mengenai materi ini. Oke, ini dia soal pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana dulu yang berusaha ini? Tepuk tangan dulu mereka. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan nantinya menjadi lagi perubahan ya. Jadi sebelum
Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu, terima kasih dan selamat pagi.